Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang permintaan dan penawaran. Materi ini berada di kelas 10 ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bicara permintaan penawaran tentu mungkin tidak asing buat Anda semua ya. Mari kita ikuti materi ini. Coba Anda ingat benar apa yang telah dilakukan selama 1 minggu atau 1 bulan ini. Ya, tentunya ada yang membeli makanan ya, minuman, mungkin buku, atau pulpen, atau mungkin rekreasi, atau mungkin jalan-jalan saja, atau barangkali pergi ke rumah sakit ya. Nah, atau Anda menggunakan alat transportasi secara online mungkin seperti itu. Apakah barang dan jasa atau jasa yang Anda butuhkan tersedia? Berkualitas? Bagaimana dengan harganya? Mahal atau sesuai? Nah, tentu masih banyak barang dan jasa yang Anda butuhkan tidak dapat terpenuhi ya. Berapa banyak produsen dan konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut? Masih banyak pertanyaan lain yang dapat timbul tentunya. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kesesuaian antara barang dan jasa yang diproduksi dengan keinginan konsumen? Bagaimana? Ya, tentu jawabannya adalah karena permintaan dan penawaran. Oke, hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Terlebih dahulu, apa itu permintaan? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada hari Sabtu yang lalu, di sebuah mall terdapat pameran elektronik ya, menyajikan berbagai produk dari berbagai macam merek. Diilustrasikan di sini misalnya Pak Bondan tertarik untuk menyaksikan pameran tersebut. Ia pun terkagum-kagum dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Tertarik ingin memiliki salah satu produk tersebut. Pertanyaannya, apakah keinginan Pak Bondan untuk memiliki salah satu produk elektronik tersebut merupakan permintaan Pak Bondan? Oke. Nah, ternyata keinginan Pak Bondan belum merupakan permintaan. Kenapa? Karena Pak Bondan hanya memiliki keinginan untuk membeli ya. Tapi belum mempunyai kemampuan membayarnya. Jadi, permintaan ini adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa ya, pada tingkat harga dan waktu tertentu. Atau permintaan ini adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Oke. Nah, permintaan itu sendiri bisa digolongkan. Yang pertama, permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan efektif. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung dengan daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan ya. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Nah, yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang ini adalah permintaan yang diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki ya. Artinya permintaan ini didukung daya beli, tetapi belum dilaksanakan. Yang ketiga, ini permintaan efektif. Nah, permintaan ini
adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Nah, di sini dia sudah melaksanakan pembelian ya. Kembali ke contoh yang tadi, berarti terkait dengan pabondan tadi, karena dia belum melakukan pembelian, berarti ini bisa dikategorikan sebagai permintaan yang tidak didukung dengan daya beli atau permintaan yang absolut ya, baru merupakan permintaan absolut ya. Lalu berikut, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya, seberapa besar harga barang? Semakin tinggi harga barang, biasanya akan mempengaruhi permintaan semakin berkurang. Ya. Lalu perubahan harga barang yang berkaitan, kemudian pendapatan masyarakat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, biasanya permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Populasi penduduk, banyak sedikitnya penduduk ini akan mempengaruhi permintaan suatu barang maupun jasa. Lalu selera konsumen, kadang-kadang minat atau keinginan masyarakat itu bermacam-macam sehingga permintaan suatu produk pun akan bermacam-macam. Berikutnya, adanya barang pengganti atau substitusi ya. Ini menjadi alternatif bagi seseorang untuk melakukan permintaan ya. Lalu yang berikutnya, tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang atau intensitas kebutuhan. Semakin masyarakat membutuhkan, maka tingkat kebutuhan itu akan semakin meningkat dia. Lalu yang terakhir, mode atau tren. Nah, tren ini sangat berpengaruh. Katakanlah saat ini trennya sedang atau modenya sedang apa, ini biasanya masyarakat akan mengikuti tren tersebut ya. Yang berikut, apa itu hukum permintaan ya? Nah, secara teori, hukum permintaan ini menyatakan apabila harga satu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta itu menurun. Ya, sebaliknya, bila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta meningkat. Sepanjang ceteris paribus ya. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus ini menganggap bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tidak berubah atau tetap atau konstan ya. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel ini Anda diminta bisa membuat kurvanya ya. Mari kita lihat seperti apa kurva permintaannya. Yang pertama, garis vertikal. Garis vertikal ini menunjukkan harga, sedangkan garis horizontalnya ini menunjukkan kuantitas ya. Lalu dari tabel tadi, kalau dihubungkan titik-titik harga dan kuantitasnya masing-masing, maka akan membentuk suatu garis ya, yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Nah, ini garis inilah yang disebut sebagai kurva permintaan ya. Apakah kurva permintaan ini bisa bergeser? Tentu bisa ya. Pergeseran kurva permintaan ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini disebabkan oleh faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa, seperti harga barang pengganti, pendapatan masyarakatnya, jumlah penduduk, maupun selera masyarakat ya. Kemudian saya diilustrasikan seperti ini ya. Ini adalah perubahan teknologi pada komputer. Anda bisa lihat komputer dan monitornya ya. Anda bisa lihat ini. Kalau dulu mungkin komputernya itu rada jadul barangkali istilahnya ya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, semakin kesini ya, semakin
Di tahun-tahun ini penggunaan komputer itu semakin cepat dan canggih ya, semakin canggih dibandingkan 20 tahun yang lalu. Penggunaan komputer itu ini masih komputer yang lama ya. Mari perhatikan tabel peningkatan permintaan jeruk dan jeruk di pasar Ciputat. Anda bisa lihat tabelnya seperti ini ya. Lalu bagaimana kurvanya? Ini adalah kurva permintaan awalnya ya, lalu kemudian terjadi kenaikan harga. Ketika terjadi kenaikan harga, maka kurva permintaan bergeser ya, dari D1 atau demand pertama menjadi D2 atau demand kedua ya. Perhatikan misalnya pada harga 6.000 ya per kilonya, kuantitas jeruk yang diminta meningkat dari 50 ya. Kita perhatikan dari 50 menjadi 70 kg ya. Anda bisa lihat juga dengan harga yang lain, misalnya pada harga 9.000 awalnya permintaannya itu 20 kilo, kemudian meningkat menjadi 40 kilo ya. Nah, yang berikut bagaimana bila terjadi penurunan permintaan ya. Perhatikan tabelnya dan bagaimana kurvanya ya. Karena satu faktor ya, penurunan kuantitas permintaan jeruk mengakibatkan kurva permintaan itu bergeser ke kiri ya, kiri dari D1 ke menjadi D2. Anda perhatikan misalnya pada harga 6.000 semula permintaannya itu 50, menurun dari 50 menjadi 40 ya. Kemudian lagi misalnya ketika harganya 5.000 semula permintaannya itu 60, kemudian bergeser hanya menjadi 50 kilo ya. Demikian yang lainnya. Anda bisa lihat bagaimana pergeseran antara garis yang merah ya dengan garis yang kuning. Yang merah itu garis permintaan, kurva permintaan pertama, yang kuning itu permintaan yang kedua, karena adanya penurunan ya, penurunan permintaan jeruk karena diakibatkan satu faktor tertentu. Nah, faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke kanan ini, yang pertama karena harga barang komplementer dan barang substitusi. Mungkin karena tadi jeruk terlalu mahal, mungkin saja masyarakat bisa beralih ke barang yang lain ya, tidak harus membeli jeruk. Kemudian jumlah pendapatan, mungkin saat itu sedang terjadi karena harga lebih mahal, pendapatannya tetap, daya beli masyarakat tentunya akan menjadi berkurang ya. Lalu karakter masyarakat, mungkin masyarakat sebagian nggak tertarik beli jeruk atau mendingan beli yang lain ya, karena jeruk mungkin lagi mahal gitu. Oke, perubahan tradisi atau selera masyarakat, kemudian karena perkiraan dan harapan masyarakat, lalu karena mungkin sedang hari raya keagamaan ya, bisa juga karena kondisi sosial dan ekonomi ya. Jadi itu tentang permintaan. Mari kita lihat penawaran. Nah, penawaran atau supply ini adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada saat tingkat harga selama periode waktu tertentu ya. Atau bisa juga dikatakan penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun ya.
penawaran ini bisa digolongkan. Yang pertama, penawaran perseorangan atau penawaran terhadap individu. Yang kedua, penawaran secara kolektif atau bersama. Nah, ini maksud dengan penawaran perseorangan adalah penawaran yang datang dari seorang produsen atau penjual terhadap barang dan jasa yang akan dijualnya ya kepada konsumen. Lalu kalau penawaran kolektif ini adalah penawaran yang berasal dari beberapa penjual atau produsen yang akan menjual barang kebutuhan untuk konsumen ya. Apa faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama tentu harga. Yang kedua, biaya produksi atau faktor produksi ya. Yang ketiga, tingkat teknologi. Yang keempat, keuntungan atau laba. Keuntungan ini maksudnya adalah keuntungan yang diharapkan dari perusahaan ya. Kalau perusahaan ingin untungnya lebih tinggi, maka biasanya dia akan menaikkan harga barang untuk dijual ya. Lalu bagaimana tingkat persaingan ya. Kemudian harapan di masa depan, ekspektasinya itu. Oke. Kalau tadi bicara tentang hukum permintaan, kali ini bagaimana hukum penawaran ya. Hampir sama sebenarnya. Hukum penawaran ini adalah apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang dan jasa menurun, maka kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan juga menurun sepanjang ceteris paribus ya. Mari kita lihat bagaimana kurva penawaran terbentuk. Anda perhatikan garis horizontal ini menunjukkan kuantitas, garis vertikalnya menunjukkan harga ya. Dengan kuantitas yang berbagai tingkat harga, maka akan terbentuk kurva penawaran atau supply. Nah, kurva penawaran itu sendiri adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik ya, titik-titik foto antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Anda perhatikan kurvanya ya. Nah, ketika harga naik, misalnya contoh jeruk misalnya, kuantitas jeruk yang ditawarkan di toko juga akan naik. Hal ini menunjukkan berlakunya hukum penawaran. Hingga kurva penawaran ini memiliki kemiringan yang positif. Berbeda dengan tadi kurva permintaan ya, memiliki kemiringan atau slope negatif ya. Nah, kurva penawaran ini memiliki kemiringan yang positif, yaitu bergerak dari sisi kiri bawah ke kanan atas ya. Dari sisi bawah ke kanan atas, gitu ya. Bagaimana pergeseran kurva penawaran terbentuk? Perhatikan sini. Pergeseran kurva penawaran bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini dapat terjadi akibat faktor-faktor lain ya, di luar harga yang mempengaruhi kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Jika terjadi peningkatan penawaran, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan penawaran, maka kurva penawaran bergeser ke kiri ya. Berikut bagaimana kurva penawaran bergeser ke kiri ya. Ini disebabkan apabila faktor yang mempengaruhi misalnya teknologi, tingkat persaingan dan lain-lain mengalami penurunan ya. Anda perhatikan kurva supply yang bergaris hitam kemudian bergeser ke kiri yang bergaris merah ya. Kemudian meskipun harga barang tetap, tetapi jumlah yang ditawarkan mengalami penurunan ya. Nah, kalau yang bergeser ke kanan ini disebabkan faktor yang mempengaruhinya itu seperti teknologi dan lain-lain itu mengalami kenaikan ya. Jadi meskipun harganya tetap, tetapi jumlah yang ditawarkan itu meningkat, maka dia akan bergeser ke kanan. Kita perhatikan gambar kurvanya ya. Oke, itulah tentang permintaan dan penawaran. Pada bagian pertama ini tadi sudah dibahas pengertian permintaan penawaran, hukum permintaan penawaran, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, serta
bagaimana kurva permintaan dan penawaran itu terbentuk. Dari saya itu saja dulu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.